Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang subfilm Chordata. Anggota kelompok 8 antara lain ada Rizal Ihsanul Ramadhani dengan NPM 040, dan FWT Iniarti dengan NPM 041, Ahmad Yuwanto dengan NPM 042, Nanjan Nurkali Sajinan dengan NPM 043, Yusuf Solihul Humam dengan NPM 044, dan Ataka Aksya Sadat dengan NPM 045. Yang pertama yaitu pengertian dari chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani yakni chorde yang berarti senar, dawai, ataupun tali. Artinya hewan yang masuk ke dalam filum chordata merupakan hewan yang memiliki rangka sumbu tubuh memanjang yang disebut juga dengan notochord atau chorda dorsalis. Lalu yang kedua, chordata berarti hewan yang mempunyai chorda di bagian punggung. Yang ketiga, film ini mempunyai anggota yang hidup bebas, tidak ada yang hidup parasit, terdiri dari chordata rendah yaitu cacing lidah dan tongue worms, tunicata serta lancelet, serta vertebrata. Yang keempat, chordata termasuk ordo Mammalia yang menurut evolusi merupakan keturunan dari spesies-spesies yang hidup sebagai zooplankton dan bentuknya mirip dengan larva-larva dari Echinodermata. Lalu karakteristik dari chordata. Yang pertama, karakteristik dari chordata itu sebelumnya dari keempat film chordata hanya subfilum Enteropneusta atau Hemichordata serta Urochordata yang hidup sebagai zooplankton. Sementara yang lainnya tidak hidup sebagai plankton sejati, yaitu subfilum Vertebrata. Karakteristik atau ciri-ciri dari filum chordata antara lain yang pertama, terdapat notochord. Apa itu notochord? Yaitu semacam tangkai pendukung atau tulang rawan yang memanjang pada bagian dorsal, tepatnya pada bagian bawah susunan saraf. Notochord berfungsi sebagai pendukung tubuh dan telah muncul ketika perkembangan embrio. Lalu yang kedua, tali saraf dorsal atau nerve cord, yaitu semacam tabung yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat, tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang pada vertebrata. Untuk hewan chordata, tali saraf berada pada dorsal ke notochord dan sebaliknya. Yang ketiga, celah faring, yaitu celah atau bukaan faring yang meluas hingga lingkungan luar. Lalu yang keempat, mempunyai sistem organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Lalu yang kelima, ekor postanal, yaitu bagian perpanjangan dari posterior tubuh yang mengarah ke anus. Bagian ekor mengandung komponen kerangka dan otot yang membantu mendorong pergerakan hewan air, misalnya ikan. Untuk vertebrata lain, bagian ekor membantu dalam keseimbangan, memberi sinyal ketika terdapat mara bahaya, serta menarik perhatian pasangan. Selanjutnya ada klasifikasi dan contoh chordata. Yang pertama ada subfilum Hemichordata. Hemichordata ini juga dapat disebut sebagai Enteropneusta, dengan notochorda terletak di bagian depan atau ventral. Bentuknya seperti cacing, terbagi menjadi belalai, leher, dan badan. Kelompok Hemichordata ini memiliki bentuk tubuh memanjang. Notochordanya berongga, pendek, dan merupakan lanjutan ke depan dari saluran pencernaan, lalu masuk ke dalam proboscis. Hewan ini memiliki celah insang yang banyak di sisi lateral. Sistem sarafnya meliputi pokok saraf, dorsal, dan pokok saraf ventral. Jantung pada subfilum ini terletak pada sebelah dorsal bagian anterior, dilengkapi dengan pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral. Gonochoris dan fertilisasi terjadi eksternal. Hewan ini hidup di laut, membuat liang-liang di pantai atau di laut dalam. Subfilum Hemichordata dibagi menjadi 2 kelas dan 2 ordo, yaitu kelas pertama ada Enteropneusta, contohnya Belanoglossus sp, dan kelas 2 ada Pterobranchia. Ordo pertama ada Cephalodiscoides dengan contoh Cephalodiscus sp, dan ordo kedua ada Rhabdopleuridae dengan contoh Rhabdopleura sp. Contoh dari subfilum Hemichordata ini ada Belanoglossus sp dan Cephalodiscus sp. Selanjutnya, yang kedua ada subfilum Urochordata. Subfilum ini terdapat di laut dari daerah tropis sampai kutub dengan kedalaman mencapai 4.803 meter. Beberapa hidupnya bebas dan beberapa melekat atau sesil setelah masa larva yang hidup bebas.
Notochord pada subfilum Orochordata ini terdapat pada ekor di masa larva saja. Filum Orochordata bentuk hewan ini bermacam-macam. Ada yang kecil, ada pula yang besar. Beberapa hidup secara soliter, beberapa lainnya hidup secara koloni. Lapisan luar tubuh dari Orochordata ini adalah lapisan transparan. Terdapat lubang mulut ke arah dalam yang tersambung dengan saluran pendek dan lebar yang disebut stomodium. Saluran tersebut diteruskan ke bagian kamar besar bernama faring atau branchialis. Sistem pencernaan berupa esofagus yang merupakan perpanjangan dari faring. Bagian ini berfungsi sebagai jalur bagi makanan menuju ke lambung untuk kemudian berakhir di usus. Subfilum Orochordata ini bernafas menggunakan insang. Organ reproduksinya menyatu, dengan letak ovarium berada di sisi kanan, sedangkan organ testis terdapat di bagian kiri tubuh. Pertukaran zat atau ekskresi pada subfilum ini melalui sirkulasi udara. Contoh plankton dari subfilum ini ada Morgula sp dan Botrytis sp. Sedangkan contoh dari hewan yang termasuk sebagai subfilum Orochordata ada Ascidiacea atau sea squirrel. Selanjutnya subfilum Cephalochordata. Cephalochordata juga dikenal dengan sebutan Acrania. Badan panjangnya tidak melebihi 5,8 cm. Memiliki bagian runcing pada kedua ujung. Pada ujung kranial disebut rostrum. Pada tepi dorsal terdapat suatu lipatan median longitudinal, ialah silip dorsal yang melanjutkan diri ke kaudal sebagai silip kaudal yang kemudian melanjutkan diri ke ventral kranial sampai di mana penampang melintang badan menjadi segitiga sebagai silip ventral. Ada 2/3 bagian kranial badan tidak ada silip ventral, tetapi pada batas antara dataran lateral dan dataran ventral terdapat suatu lipatan yang disebut metapleur. Subfilum Cephalochordata memiliki notochord, saraf dorsal, dan celah faring yang telah berkembang dengan baik, dan memiliki bentuk tubuh seperti ikan pipi yang memanjang, tanpa sirip serta transparan. Terdapat insang yang mempunyai aliran darah pada bagian ventral dan mengalir ke depan. Untuk bagian dorsalnya, darah mengalir ke bagian belakang. Pada subfilum Chordata, terdapat alat peraba di area mulut bernama cirrus. Memiliki bintik mata dan alat pembau di bagian ujung kepala. Bereproduksi secara seksual dengan alat kelamin terpisah. Dilakukan secara eksternal yang membuat sel telur bertemu dengan sel sperma di luar tubuh. Contoh dari subfilum Cephalochordata yaitu Amphicoccus sp dan Brachiostoma. Dan contoh dari hewan Cephalochordata yaitu lan skelet. Selanjutnya subfilum Vertebrata. Vertebrata merupakan anggota chordata yang memiliki ukuran tubuh yang beragam, tinggal di area laut, tawar maupun daratan. Struktur yang menjadi ciri khas chordata hanya nampak pada fase embrioniknya. Setelah dewasa, struktur notochord diganti menjadi struktur tulang keras yang disebut vertebrae atau tulang belakang yang menjadi ciri utama subfilum ini. Vertebrata itu termasuk subfilum dari chordata, tapi bukan plankton sejati, hanya saat embrionya saja. Dan contoh hewan yang termasuk dalam subfilum Vertebrata yaitu berbagai jenis hewan unggas, amfibi, reptilia, dan mamalia. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi filum Chordata. Yang pertama adalah subfilum Hemichordata. Sistem reproduksi pada subfilum Hemichordata yaitu secara seksual dan aseksual. Pada Balanoglossus terdapat ampigoni dan gonokorisme. Ovario dan testes berbentuk sebagai kandung-kandung yang tersusun dalam 2 baris. Mereka terdapat di dalam cristae genitales. Mereka bermuara keluar dengan baris pori yang terdapat pada tepi crista genitalis. Fertilisasi berlangsung eksternal. Perkembangan dapat langsung atau dengan metamorfosis.
Pada perkembangan langsung, seperti halnya pada Sarcoglossus, terjadi pembelahan secara holoblaptis dan ekual, sehingga terjadi bentuk blastula. Bentuk blastula berubah menjadi bentuk grastula dengan cara invaginasi. Gasteroporus kemudian menutup dan entoderm, memisah dari ektoderm. Embrio memanjang dan suatu sulcus memanjang, melingkar terjadi sebagai invaginasi di dalam sulcus. Anus terjadi pada tempat Gasteroporus. Berikutnya ada contoh dari Balanoglossus sp. Selanjutnya yaitu subfilum Urochordata. Pada subfilum ini, sistem reproduksi yang terjadi yaitu secara seksual. Fertilisasi berlangsung secara eksternal. Pembelahan terjadi sampai terjadi blastula. Bentuk blastula ialah pipih dengan sel-sel yang membentuk ektoderm yang agak cembung di atas dan sel-sel yang membentuk endoderm yang agak cekung di bawah. Sel-sel ektoderm memperbanyak diri lebih cepat, sehingga mereka lebih kecil. Bentuk gastrula terjadi kebanyakan dengan secara invanigasi epibolis. Pada cara ini, sel-sel ektoderm terus memperbanyak diri lebih cepat, sehingga endoderm makin lama makin cekung dan ektoderm meluas menutupi endoderm. Bastocella menghilang dengan mendalamnya cekungan, terjadilah bentuk grastula dengan Archenteron dan Gastoporus. Gastoporus kemudian mengecil dan terletak pada ujung kaudal sebelah dorsal atau atas. Embrio kemudian memanjang, sebelah atau mendatar, padahal sebelah bawah atau ventral tetap cembung. Pada tahap metamorfosis, jumlah stigmata atau lubang insang bertambah. Ekor serta chordata dorsalis dan bagian kaudal medula spinalis menghilang. Bangunan-bangunan yang dipandang mata dan otoksiti serta kandungan alat indera menghilang. Bagian cranula medula spinalis menjadi suatu ganglion dan dangonades, serta saluran mereka terjadi antara ventriculus dan intensentum dari mesoderm. Selanjutnya adalah subfilum Cephalochordata. Sistem reproduksi pada subfilum Cephalochordata yaitu reproduksi secara aseksual. Fertilisasi berlangsung eksternal, pembelahan melalui meridional kemudian sampai ekuatorial sehingga terjadi mikromer dan makromer dan terjadi bentuk morula. Kemudian terjadi bentuk blastula disusul oleh bentuk glastula. Bentuk glastrula terjadi oleh karena adanya invaginasi secara epiboli. Bentuk glastura semula berbentuk seperti piring tetapi kemudian Archenteron mendalam dan Gastroporus mengecil dan terdapat pada ujung yang akan menjadi ujung kaudal, di dataran yang akan menjadi dataran dorsal. Dataran ini mendatar padahal dataran yang akan menjadi dataran ventral tetap melengkung. Pada sel ektoderm terdapat silia. Contoh dari subspesies Cephalochordata adalah Amphioxus spesies. Selanjutnya adalah cara hidup subfilum Chordata. Yang pertama, subfilum Hemichordata. Subfilum Hemichordata dapat membuat tubuhnya mengembang dan mengeras. Hal ini memudahkan mereka masuk ke dalam lumpur dan dengan keadaan mulut terbuka, yang digunakan untuk mencari makanan dengan cara memisahkan air dan tanah. Air akan dikeluarkan melalui insang, sementara makanan dan tanah akan keluar melalui anus. Yang kedua, subfilum Urochordata. Subfilum Urochordata memakan plankton kecil dengan memasukkan ke dalam faring. Plankton kemudian dicerat dengan getah yang berasal dari sel-sel kelenjar endostel. Kemudian sel-sel besar dengan gelembung yang mengandung asam urat yang berfungsi sebagai alat ekresi. Selain itu, Urochordata juga memiliki tentakel di dalam mulut yang berfungsi sebagai chemoreseptor.
Yang ketiga, subfilum Cephalochordata. Interaksi satu miomer menyebabkan badan membengkok pada tempat miomer itu. Bila kontraksi miomer-miomer itu terjadi berturut-turut dari kranial ke kaudal dan berganti kanan dan kiri, terjadi gerakan menggelombang dari tubuh kranial ke kaudal. Yang terakhir subfilum Vertebrata. Dari semua plankton, ikan merupakan kerabat terdekat manusia, meskipun ikan meninggalkan fase zooplankton saat mereka masuk ke dalam masa dewasa dan menjadi free swimmers. Larva dan telur mereka hanyut dengan arus dan menjadikan mereka sebagai komponen penting dalam zooplankton. Yang selanjutnya adalah peranan dan fungsi. Peranan dan fungsi dari chordata adalah sebagai bahan baku obat-obatan. Seperti yang dijelaskan pada slide ini, bahwa chordata mengandung bahan kimia yang bermanfaat sebagai bahan baku obat-obatan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Chordata terbagi menjadi 4 filum, akan tetapi yang tergolong dalam zooplankton abadi hanya 3 filum, yaitu Hemichordata, Urochordata, dan Cephalochordata. Sementara vertebrata tidak termasuk ke dalam zooplankton abadi. Chordata memiliki karakteristik yang berupa adanya tali saraf tunggal, dorsal, celah, insang, dan notochord, yaitu tangkai pendukung pada bagian dorsal. Hemichordata bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Klasifikasinya terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Enteropeusta, Pterobranchia, dan ordo yaitu Cephalodiscoides, Rhabdopleuridia. Sementara untuk cara hidupnya mengembang dan mengeras untuk mempermudah masuk ke dalam lumpur. Urochordata melakukan proses reproduksi secara aseksual dan memiliki cara hidup memakan plankton kecil. Cephalochordata secara seksual dan memiliki cara hidup interaksi yaitu miomer yang menyebabkan badan membengkok. Sementara itu, chordata memiliki peranan untuk obat-obatan dan menjadi bahan pakan ikan budidaya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.